Ya Santo Yusuf, engkau pantas dipuji oleh seluruh isi surga dan bumi. Dengan setia engkau telah mendampingi Bunda Maria yang suci. Kala menyaksikan Maria mengandung, engkau bimbang ketakutan dan termenung. Sehingga malaikat datang mengabarkan tentang pengaruh roh Tuhan. Yesus kanak-kanak kau cintai dengan mesra. Kau larikan lewat padang belantara. Kemudian ia tinggal di Kenisah. Hatimu sangat gelisah. Kami mohon ya Tritunggal Maha Mulia, berkat doa Santo Yusuf yang tercinta, semoga kami diantar naik surga memujimu selamanya. Amin. Mengapa Santo Yosef kita bahas? Tadi sudah saya katakan, teristimewa hari ini sudah ada ibadat sore tentang dia dan besok hari raya Santo Yosef. Tapi ada juga yang menjadi alasannya. Paus Fransiskus sudah menulis satu surat khusus tentang ini. Saya kebetulan sebelum ke Roma, saya ini pastor di kampung-kampung ya. Jadi kalau gereja Katolik di kampung-kampung itu biasa ibu-ibu dan bapak-bapak itu duduk terpisah itu. Jarang itu duduk bersama, bersamping-sampingan, dan hampir selalu gereja itu seperti miring karena hanya perempuan di gereja, laki-laki nggak nampak dia. Tidak datang ke gereja. Entah juga mungkin, maka kadang, apakah gereja kita ini gereja para janda kah, kami bilang. Atau bapak-bapak tak datang ke gereja. Gitu ya. Nah, Paus Fransiskus menyoroti peran laki-laki teristimewa di sini. Bukan berhenti pada Santo Josefnya, tetapi bagaimana Santo Josef ini kiranya menginspirasi juga para pria, katakanlah, para ayah di gereja. Santo Josef itu pelindung gereja semesta. Ini pun informasi menarik. Tak ada santo yang lebih banyak dibahas di gereja Katolik selain Bunda Maria, selain dari Santo Josef ini. Bunda Maria, orang kudus yang paling banyak dibahas, lalu Santo Josef. Disebut sebagai, Yesus itu disebut sebagai anak Josef. Meskipun kita tahu itu dia Allah Putra, tapi sebagai manusia dikenal sebagai anak Yosef. Nah, kalau kita ikuti perayaan Ekaristi kita akhir-akhir ini, sudah berubah juga rumusan. Nama Santo Josef itu disebutkan setiap perayaan Ekaristi. Bersama Maria Perawan dan Bunda Allah dan Santo Josef mempelainya. Itu diduakan pastor itu ketika dua Ekaristi. Dan di dua Ekaristi itu dua tertinggi. Dua syukur agung namanya. Dan namanya disebut itu penghormatan yang istimewa. Dan ada, privasi ini ketika kita sudah memberi persembahan di gereja, ada dua pastor bersama dengan roti dan anggur, itulah. Setelah itu ada dua khusus untuk Santo Josef. Siapa dia secara umum bisa kita lihat ya. Sekali lagi kita bersyukur gereja mengingat orang kudus dan darinya kita belajar tentang menjadi Katolik, tentang menjadi pengikut Kristus, begitulah. Joseph yang bekerja, seorang tukang ya, tidak banyak bicara, bahkan tidak bicara kita dengar dia di kitab suci. Kemarin sudah kita singgung sedikit ya. Setia menyertai dan punya hati kebapaan. Nah itu. Nah ini dokumen, nanti bisa saya kirim ke Ibu Ivon bila ada yang berniat membaca. Pendek, tapi menarik isinya. Judulnya Patris Corde, itu bahasa Latin, bahasa Indonesianya, dengan hati seorang bapak. Bagaimana mau kita maknai kehadiran Joseph ini sebagai bapak? Jadi bisa beberapa sudut pandang ya. Ini bisa kita maknai untuk orang-orang laki-laki di sekitar kita, tapi bisa juga sebagai bahwa Joseph ini bapak kita juga, bapak rohani kita. Kalau kita butuh sosok yang rasanya yang bisa menjaga kita, melindungi kita dalam kesulitan, dalam keluarga, kita bisa berdevosi kepada Santo Joseph ini. Nah, dia sudah diangkat sebagai pelindung gereja sejak 150 tahun lalu. Dan untuk itulah Paus Fransiskus menulis dokumen ini dulu. Joseph Patris Corde.
Nah, soal nama banyak dipakai ya. Kalau kita di Indonesia Yusuf katanya itu juga lah. Yosef, Yosef, Giuseppe bahasa Italia, Joseph, Jose. Ada juga bruder atau pastor bersama kita saat ini, Joseph. Pesta nama besok. Bisa kita beri ucapan selamat juga ya. Pesta nama itu sesuatu yang berharga juga, onomastika namanya. Untuk orang yang hidup di biara, di kongregasi, itu pesta nama. Selamat pesta, pastor, bruder. Joseph, tukang kayu yang rendah hati, itu dikatakan di Matius 13 ayat 55. Bertunangan dengan Maria, katanya. Ada kutipannya di sini. Laki-laki yang adil. Adilnya itu apa? Cara dia memperlakukan Maria itu. Kan kemarin pernah kita bahas. Tidak, sebenarnya sebagai laki-laki dengan budaya Yahudi, dia punya otoritas. Lepaskan saja Maria itu, bikin malu. Masa ada anaknya yang bukan dari saya. Tapi dia berlaku adil. Melindungi kebapaan. Dan siap sedia melakukan kehendak Allah. Melalui keempat mimpi. 4 kali dia bermimpi. Saya pikir 3 kali. Rupanya 4 kali bermimpi. Dan segera setelah bermimpi dia bergegas, bangkit dan melakukannya. Selalu dikatakan begitu. Tanpa banyak kompromi. Tanpa banyak komentar. Itu karakter yang menarik dari Joseph. Gelarnya pelindung gereja Katolik. Pelindung para pekerja. Penjaga sang penebus. Pelindung kematian yang bahagia. Mengapa ini pelindung kematian yang bahagia? Karena diduga memang kita kan tak tahu ya cerita bagaimana meninggalnya Joseph. Tidak ada itu dalam kitab suci kita. Tapi ada tradisi kuno berkata bahwa dia meninggal dengan berbahagia, dengan sukacita dan dalam senyap. Senyap dalam arti tidak ada diberitakan di kitab suci. Maka kalau ada saudara, keluarga kita yang dalam sakaratul maut, baik berdevosi bersama Pastor Santo Joseph ini, agar yang akan meninggal ini bahagia di nafas-nafas terakhirnya. Nah, ini juga satu rekomendasi yang disampaikan berkaitan dengan Santo Joseph ini. Nah, saya mau bagikan beberapa ide dari Patrice Corde ini, dari dokumen itu. Joseph dan indahnya dicintai. Joseph ini dikatakan sebagai sosok, sebagai pribadi yang dikasihi. Memang sangat sedikit informasi tentangnya. Namun, ia menjaga 2 harta iman terbesar dalam gereja. Yesus dan Maria. Ia adalah Bapa yang memberi kenyamanan, ketenteraman, perlindungan. Ia dijadikan pelindung banyak tempat, banyak sekolah, banyak kelompok pastor dan suster, banyak alamat devosi. Seperti kita tahu ya, ada rumah sakit, ada sekolah, kongregasi. Karena karakternya sebagai pribadi yang dikasihi dan penjaga. Mengapa disebut pribadi yang dikasihi? Karena ia sanggup memberikan kasih itu. Tak seorang pun bisa memberi apa yang dia tidak miliki. Itu peribahasa-bahasa Latin. Benar juga itu. Tak mungkin saya bisa membagikan, katakanlah, renungan kepada orang kalau saya tak merenung dulu. Tak mungkin saya bisa memberi uang kalau saya tak punya uang. Nah, tak mungkin Joseph bisa memberi kenyamanan dan kasih kalau dia tidak mengalami kasih lebih dahulu. Tak seorang pun bisa memberi apa yang dia tidak miliki. Itu menarik. Maka kalau membagikan kasih, membagikan apa? Miliki dulu. Itu pesan salah satu dari sini. Dicintai itu sesuatu seperti bekal. Seperti Bapa mengasihi aku, demikian aku mengasihi kamu. Itu Yesus sendiri menyampaikannya kalimat ini. Joseph dicintai karena peran besarnya dalam diam, tak banyak bicara. Ia melindungi keluarga kecilnya. Nah, satu hal menarik. Kita kan tidak tahu ada apa dengan Yesus dari umur 0 sampai 30 tahun. Tidak ada ditulis, tidak banyak. Umur 12 ada, sedikit.
Tapi kalau kita bayang-bayangkan ya, bapak ibu ini orang tua. Like father, like son. Atau air cucuran atap jatuhnya ke pelimbahan juga katanya. Bagaimana anak itu bapaknya, ibunya itu. Kan begitu ya. Jadi bagaimana Yesus ini sebagai, bahwa dia Allah. Tetapi sebagai manusia kan dia dididik orang tua juga. Nah kalau anaknya begitu, kita bisa membuat tafsiran, berarti orang tuanya ini orang baik. Kan begitu ya. Tak jarang itu kan kalau ada nakal, ini nggak dididik orang tuanya nggak ini di rumah. Kan gitu ya. Saya tak tahu kalau orang bisa berpikiran begitu. Kita tak bisa menghindar dari situ. Nah, ternyata Yesus orang baik. Nah, dia Allah. Tapi pasti tak lepas dari peran orang tua. Peran Joseph. Nah, menarik juga bahwa dokumen ini, Patris Corde, Paus Fransiskus mengaitkannya dengan Yusuf di Perjanjian Lama. Kita tahu Yusuf kan salah yang dibuang itu, tetapi justru dia yang menjadi penyelamat dalam kelaparan bagi bangsanya. Maka ketika terjadi kelaparan, ite ad Yosef, itu satu kutipan dari Perjanjian Lama, pergilah kepada Yosef. Jadi nama Yosef sudah dari Perjanjian Lama dipakai sebagai nama untuk berlindung. Tempat mengadu. Kalau ada kurang makan atau kurang masalah, seperti tadi, ada kita inginkan seseorang supaya meninggal dalam bahagia, pergilah kepada Joseph. Tentu kepada Allah, tetapi kita sebagai Katolik juga menghormati para kudus sebagai pendoa bagi kita. Pergilah kepada Yusuf dan perbuat apa yang akan dikatakannya. Yusuf di sini anak keturunan Yakub, tetapi ada korelasi dibuat di sini oleh Paus dengan Yusuf bapaknya Yesus ini. Nah, menarik juga merenungkan Yosef ini dengan kecenderungan masa kini narsisisme katanya. Narsis itu kecenderungan untuk membanggakan diri ya, fokus pada diri sendiri, tampil, saya mau tampil, saya bintangnya, saya. Itu benar-benar berseberangan dengan Joseph yang orang sering abaikan perannya. Kan gitu ya. Kalau bukan karena gereja kita mengorek-ngorek sejarah dan refleksi, tak ada dibahas ini. Karena tak ditulis, bahkan dia tak bicara itu tadi. Nah, ini yang mau disampaikan di sini. Seorang bapak yang dikasihi, orang tak banyak bicara, banyak mendengar, tentu dalam mimpi yang mendengar. Orang yang mendengar disukai. Nah, ini menarik juga. Ini bisa menjadi refleksi kita. Kadang kita kepada siapa kita sharing? Kalau ada masalah. Kadang kita tidak butuh solusi-solusi. Apalagi kalau kita sharing, saya sedih, saya kecewa, lalu tiba-tiba dinasehati, kadang kita bisa jadi kesal juga. Kok malah dinasehati, orang saya lagi sharing, kok saya sakit hati. Tapi orang yang mau mendengar itu disukai. Saya tak tahu, Bapak Ibu juga punya pengalaman begitu ya, teman curhat. Itulah ya, teman sharing. Nah, kalau saya cerita, saya didengar, saya merasa diperhatikan, saya merasa didukung. Bahkan bila tidak diberi motivasi atau solusi, kadang kita tidak butuh solusi. Kita hanya butuh didengar. Joseph itu sosok yang mewakili dalam hal ini. Orang yang mendengar. Tidak banyak kita tahu kritik-kritiknya apa segala macam. Karena tidak ditulis juga. Nah, satu kekayaan yang sering terabaikan dari Joseph ini. Nah, ini hal lain. Yosef dan penghormatan pada otoritas. Kita lihat sedikit. Malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, jangan engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Yang pertama. Yang kedua, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir, tinggal di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Mimpi yang kedua. Mimpi yang ketiga, setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi.
Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel. Karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Ini saja tentang ini Joseph. Dia orang yang taat. Itulah ciri lain dari Joseph. Saat ia tidur, ia bermimpi, dalam mimpi disapa oleh Allah, lalu melakukan. Jadi bermimpi itu sesuatu yang baik juga. Berbahagialah orang yang bagus tidurnya. Berarti pikirannya tenang. The sleeping Joseph. Nah, dia menghargai otoritas. Ini tadi pesannya sebenarnya. Dia orang yang menghargai otoritas, dia tunduk. Dan ternyata perlu otoritas. Begitu ya. Taat. Itu dalam kesempatan lain kita bisa bahas mahalnya ketaatan dalam gereja kita. Oh, sudah panjang ini, saya ringkaslah. Oke, ada lagi Joseph dan kemampuan menerima. Itu tadi berkaitan dengan kesanggupannya mendengar dan menaati perintah-perintah itu. Joseph berani secara kreatif. Di mana letak berani dia? Apakah mau menerima Maria? Nah, dalam banyak kesulitan, Joseph mengambil keputusan yang benar. Menerima Maria, membawa ke Mesir, membesarkan Yesus, menafkahi, dan jadi figur yang baik. Mengambil keputusan di masa sulit. Ini pun satu keunggulan dari Yusuf. Kerja tangan. Ini pun menarik. Apalagi di masa sekarang ini ya, teknologi serba gampang, pesan ini lewat online. Tapi perlu katanya kerja tangan. Dalam arti sesungguhnya dengan tangan kita bekerja untuk menjaga kewarasan, kesehatan. Mens sana in corpore sano est. Jiwa yang sehat ada di dalam tubuh yang sehat. Dan bekerja itu. Saya pikir peribahasa itu bukan tentang kesehatan itu, tapi tentang kebahagiaan juga. Nah, Joseph orang yang bekerja, tukang. Joseph bekerja itu tanggal 1 Mei, hari buruh itu. Oke, saya pikir, masih ada. Joseph dan cinta non-possessive. Apa maksudnya? Ada satu novel ditulis orang Polandia. Joseph itu disebut seperti bayang-bayang. Seperti orang tua kepada anaknya. Diharapkan begitu ya. Bayang-bayang itu kemana orang pergi, ada bayang-bayang. Tapi orang tak pernah tersandung karena bayangan. Kurang lebih Joseph juga begitu katanya. Menemani Yesus, tapi Joseph tak pernah mengambil sosok sentral sehingga Yesus tak dilihat orang. Yosef seperti figuran, tapi figuran yang tak bisa diabaikan. Seorang bapa dalam bayang-bayang. Dan ia sering juga dilambangkan dengan bunga lili. Lambang kesucian, sederhana. Penutup, kita mendoakan ini yang dituliskan Paus Fransiskus juga dalam dokumen itu. Salam penjaga sang penebus, suami perawan Maria yang terberkati. Kepadamu Allah mempercayakan putra tunggalnya. Kepadamu Maria menaruh kepercayaannya. Bersama denganmu Yesus menjadi manusia. Oh Yusuf yang terberkati, perlihatkanlah dirimu sebagai seorang bapa juga bagi kami. Dan bimbinglah kami di sepanjang perjalanan hidup. Perolehkanlah bagi kami rahmat, belas kasih, dan keberanian. Dan lindungilah kami dari segala yang jahat. Amin. Oke, terima kasih. Kalau ada waktu nanti di akhir pertemuan kita bahas sedikit soal Minggu Palma. Untuk kalau mungkin. Demikian, terima kasih.